Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan aplikasi SiPesat, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses pelayanan administrasi surat di desa menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi SiPesat memungkinkan masyarakat mengajukan surat secara online, perangkat desa memproses data secara otomatis, serta kepala desa melakukan pengesahan dokumen melalui tanda tangan elektronik. Dalam demonstrasi ini, kami akan menampilkan alur sistem berdasarkan 3 role utama, yaitu masyarakat, admin atau perangkat desa, dan kepala desa. Perkenalkan, nama saya Jikra Wahid Amrullah. Di sini saya berperan sebagai masyarakat yang bertugas sebagai pemohon surat. Pertama, masyarakat mengakses portal SiPesat melalui halaman utama. Ini adalah tampilan halaman awal dari sistem kita. Di sini sistem dibuat responsif dan informatif demi kenyamanan pengguna. Lalu di sini ada keunggulan SiPesat, yaitu prosesnya cepat, aman dan terpercaya, dan transparan. Lalu di sini ada cara menggunakan SiPesat. Di sini ada 4 langkah. Langkah pertama yaitu masyarakat mengisi formulir. Pilih jenis surat dan lengkapi formulir dengan data yang benar. Pastikan semua informasi akurat sebelum dikirim. Lalu yang kedua ada submit dan pantau. Kirim permohonan dan terima kode pelacakan. Pantau status pengajuan masyarakat secara real time di menu cek status. Lalu yang ketiga ada tanda tangan digital. Perangkat akan memverifikasi data dan kepala desa akan menandatangani surat secara digital atau TTD elektronik yang sah. Lalu yang keempat, unduh dan pakai. Masyarakat dapat mengunduh surat PDF yang sudah dilengkapi QR Code sebagai bukti keabsahan dokumen untuk berbagai keperluan. Di sini langsung saja kita mulai proses pengajuan surat. Untuk memulai pengajuan surat, masyarakat diminta memasukkan NIK terlebih dahulu. Sistem akan melakukan validasi data berdasarkan database kependudukan. Jadi misal NIK-nya terdaftar, maka form akan otomatis terisi sesuai data-data diri yang ada di database seperti nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Lalu jika NIK tidak terdaftar, maka form tidak akan terisi dan akan muncul pesan NIK tidak ditemukan di database. Ini bertujuan sebagai verifikasi bahwa yang menggunakan sistem ini adalah benar-benar masyarakat atau warga desa yang berhak menggunakan sistem ini. Lalu di sini kita coba saja membuat surat keterangan domisili. Lalu kita memasukkan NIK saya, lalu maka form akan otomatis terisi. Dan di sini keterangannya misal lalu langsung saja ajukan sekarang. Nah, jika berhasil, kita akan mendapat kode pelacakan permohonan yang nanti digunakan untuk sebagai tracking surat kita, proses surat kita sudah diproses apa. Lalu di sini juga masyarakat bisa mengunduh struk agar tidak lupa akan kode permohonannya. Dan di sini kita bisa melakukan pengecekan status permohonan. Di sini misal kita masukkan kode permohonan yang tadi, dan di sini kita masukkan NIK kita. Lalu cek status. Sekarang permohonan surat saya sedang diverifikasi oleh perangkat desa dan statusnya menunggu verifikasi. Perkenalkan, nama saya Alvin Tias Minatika. Di sini saya berperan sebagai admin atau perangkat desa yang bertugas mengelola data dan memproses pengajuan surat. Pada tahap awal, admin melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah login, admin memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, admin dapat melakukan kurut data masyarakat, yaitu menambah,
mengedit dan menghapus data warga. Kedua, admin juga dapat melakukan CRUD jenis surat, yaitu mengelola template surat yang digunakan dalam pelayanan administrasi. Selanjutnya, admin membuka menu pengajuan surat yang dikirim oleh masyarakat. Lalu, admin melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Jika data sudah sesuai, admin menggunakan fitur Fast Track untuk langsung membuat draft surat secara otomatis berdasarkan template. Sistem akan menarik data warga dari database sehingga admin tidak perlu mengetik ulang isi surat. Lalu admin juga dapat melakukan edit draft surat apabila terdapat data yang perlu disesuaikan. Setelah draft sesuai, admin mengirimkan surat tersebut ke kepala desa untuk proses tanda tangan digital. Selanjutnya, admin juga memiliki fitur riwayat permohonan. Halaman ini menampilkan arsip permohonan yang sudah ditolak atau selesai diproses. Selanjutnya ada fitur daftar surat. Di sini admin bisa mengelola dan memantau semua surat yang telah dibuat. Terakhir ada fitur arsip surat. Di fitur ini admin bisa mengelola dan memantau semua arsip surat yang tersimpan. Jika admin sudah menyetujui dan membuat surat permohonan kita, maka nanti statusnya akan otomatis berubah. Statusnya berubah menjadi menunggu tanda tangan. Surat saya sekarang sedang menunggu tanda tangan digital dari kepala desa yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Sultan Arab Fauzan. Di sini saya berperan sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan dokumen. Pada tahap ini, kepala desa melakukan login ke sistem terlebih dahulu. Setelah login ke sistem, dashboard kepala desa menampilkan daftar surat yang menunggu proses tanda tangan. Untuk yang surat yang masuk, kepala desa meninjau isi surat terlebih dahulu untuk memastikan data sudah benar. Berikut suratnya. Jika sudah sesuai, kepala desa menekan tombol tanda tangan digital. Oke. Sistem akan secara otomatis menyematkan tanda tangan elektronik dan QR Code pada file PDF sebagai bukti keaslian dokumen. Oke, setelah proses selesai, surat otomatis dikirim ke akun masyarakat untuk diunduh. Dokumen juga otomatis tersimpan dalam arsip digital desa. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan tertera. Oke, lalu di saat Kadis sudah menandatangani dan menyetujui surat permohonan kita, maka nanti statusnya akan berubah lagi menjadi selesai dan surat dapat diunduh di sini. Beginilah hasil akhir dari surat yang tadi kita ajukan, yaitu surat keterangan domisili. Surat ini dilengkapi dengan tanda tangan kepala desa dan juga barcode, yang dimana nanti saat di-scan akan menunjukkan bukti keabsahan bahwa yang menandatangani surat ini adalah benar-benar kepala desa yang bersangkutan. Di sini akan kita coba di saat kita men-scan barcode yang ada di dalam suratnya. Saat kita scan barcode nanti akan menunjukkan bukti verifikasi keabsahan dari surat ini. Di sini ada informasi di dokumen, yaitu jenis surat, penerima dokumen, nik penerima. Lalu di sini juga ada keterangan pejabat pengesahannya siapa, lokasi pengesahan di mana, dan waktu transaksinya di mana. Dan di sini juga ada keterangan bahwa dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik basah berdasarkan UU ITE nomor 11
tahun 2008 pasal 5 ayat 1. Keaslian data dijamin oleh sistem. Begini kurang lebih tampilan dari bukti sertifikasi elektroniknya. Oke, dengan adanya aplikasi Si Pesat, proses pelayanan administrasi desa menjadi lebih modern, transparan, dan efisien. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital desa. Demikian demonstrasi aplikasi di Si Pesat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.